Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Resensi Institute. Buku yang berjudul Surat Cinta untuk Negeri Seribu Labirin hadir sebagai bentuk keresahan yang terjadi di Provinsi Papua Barat, yang diceritakan melalui bait-bait puisi yang memiliki makna mendalam bagi para pembaca, menusuk relung hati yang paling terdalam ketika si pembaca mulai membaca bait per bait serta kata per kata yang mereka tuangkan dalam buku ini. Seperti Fitriani Adriani Fakdawer dengan puisinya berjudul Terjerat Candu Lem dari suku Kokoda yang memotret kondisi sosial anak yang berusia 5-10 tahun yang kecanduan lem aibon atau lem perekat serbaguna. Dan kemudian Natalia Desi dengan puisi Surat dari Bonavisia yang memotret kegigihan perjuangan seorang siswi yang bernama Bonavisia Magdalena dari suku Sebiar di Teluk Bentuni. Wempi Moam dengan puisi yang berjudul Cinta dan Mas Kawin yang menjelaskan tentang permasalahan cinta dan mas kawin. Yang kemudian adalah Edward dengan judul puisi Ku Titipkan Mimpiku Padamu yang membicarakan tentang persoalan cinta yang kandas karena perbedaan agama dan budaya perdukunan dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Kemudian Rashid Waretma dengan puisi yang berjudul Kuludahi Wajah Moyang yang menceritakan tentang penjualan tanah adat kepada perusahaan migas yang hanya memperkaya sebagian orang, sedangkan masyarakat adat tetap miskin. Buku ini sangat menarik dibaca bagi para penggemar pembaca yang mulai berkurang dikarenakan hiruk pikuk tren yang katanya zaman now. Bisa dibilang pembaca buku mulai kehilangan tempat khususnya terutama untuk para pelajar. Buku ini bisa menjadi penggugah hati bagi para pembacanya yang seperti merasakan penderitaan apa yang saudara-saudara kita rasakan di Papua sana. Dimulai dari cerita tentang anak-anak yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah, bermain bersama temannya dan menikmati rasa kasih sayang terhadap orang tua, tetapi malah ikut membantu kedua orang tua mencari sesuap nasi. Dan ironisnya, mereka tidak diperhatikan oleh orang tua mereka dikarenakan orang tua sibuk mencari makanan untuk anak-anaknya setiap hari dan tidak mengetahui bahwa si anak telah terjerumus ke dalam kegelapan dan tak satu pun yang bisa menyelamatkannya. Dilanjut dengan kisah Ku Titipkan Mimpiku Padamu yang berkisah tentang seorang yang bernama Basri yang memiliki keikhlasan dan ketulusan hati tanpa membedakan siapapun dan ikhlas memberikan pertolongan kepada siapa saja tanpa mengenal suku, ras, dan agama. Kemudian kisah dari Bonavisia yang bisa kita pelajari dari kegigihan dan semangat dalam belajarnya serta perjuangannya dalam memperbaiki nasib keluarganya. Ini bisa menjadi contoh bagi para pembaca dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian puisi yang berjudul Kuludahi Wajah Moyang yang menjadi potret utama kegelisahan dikarenakan sifat tamak dari sebagian orang yang tergiur dengan tawaran para pemegang uang dan tega menjual tanah dikarenakan mutlaknya kekuasaan kepala suku. Mereka ditawari dengan segala kesenangan tanpa sadar bahwa mereka akan binasa dikarenakan kepolosan mereka. Dan sekarang, hampir sebagian besar masyarakat pribumi Papua tinggal di pinggiran hutan, pantai, sungai yang bukan miliknya sendiri, miris dan memilukan. Tanah telah terjual, harta karun telah digadaikan, gugat-menggugat, palang-malang saat ini menjadi pertunjukan yang rutin telah terjadi. Dan kembali lagi dipertanyakan semua ini ulah siapa. Dan yang terakhir persoalan cinta dan mas kawin yang sebenarnya bukan hanya di daerah Papua sana yang menjadi problem, banyak di daerah-daerah lain yang juga mempersoalkan mas kawin yang begitu mahal. Dan ketika mahar telah ditentukan maka wajib hukumnya bagi si pelamar untuk menunaikannya. Tetapi jikalau si pelamar tidak sanggup maka cinta antara dua sejoli ini akan pupus bagaikan debu yang dihantam ombak. Dan timbullah problem baru yang biasa didengar dengan istilah kawin di luar nikah. Ini menjadi salah satu problem maraknya seks bebas terjadi di Indonesia pada umumnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ada pertanyaan?